Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah adalah ungkapan kesyukuran hamba atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Beberapa saat yang lalu kita menikmati istirahat, tidur. Itulah sebabnya ketika kita bangun setelah kita menikmati nikmatnya tidur, kita diajarkan satu doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita merasakan nikmatnya, lalu kemudian kita memuji Allah. Alladzi ahyana, yang menghidupkan kita, ba'dama amatana, setelah mematikan. Jadi Al-Quran menggunakan bahasa kematian ketika orang tidur. Ada dua kematian, kematian seseorang ketika tidur dan kematian ketika rohnya berpisah dari tubuhnya. Kenapa Al-Quran menggunakan istilah kematian dalam tidur? Karena ketika orang tidur, sungguhnya di situ istirahat yang paling lengkap, yang paling sempurna pada tubuh manusia. Menurut para ahli, situlah terjadi peristirahatan dalam seluruh tubuh kita ini yang bisa memproduksi sel-sel baru dalam kehidupan. Jadi kalau sekarang ada orang yang membayar ratusan juta untuk stem cell katanya, peremajaan tubuh, sel-sel dalam tubuh kita, ternyata ada yang gratis, yaitu tidur. Maka Allah mengingatkan kita dalam surah Naba, wa ja'alna al-laila libasa. Ada ayat itu, wa ja'alna naumakum subata, kami jadikan tidurmu subata. Nah ini peremajaan stem cell ini artinya subata. Wa ja'alna al-laila libasa. Kenapa tidur itu disiapkan pada malam hari? Karena inilah waktu istirahat yang paling baik dalam tubuh manusia. Makanya Nabi hadis yang menyebutkan itfi'un nur, ketika kita istirahat pada malam hari, padamkan lampu, padamkan cahaya, agar kelezatan tidur untuk bisa mereproduksi sel-sel baru dalam tubuh kita itu berjalan maksimal. Nabi tidak pernah masuk di lab bagaimana melihat rongga-rongga dalam tubuh kita ketika itu istirahat. Nabi tidak pernah. Tapi jauh sebelum para ahli menyebutkan, Nabi lebih dahulu menjelaskannya dan dititipkan doa ketika orang sudah menikmatinya. Itulah yang kita baca, nikmat
yang besar dalam kehidupan kita ketika kita bisa menikmati istirahat. Ketika kita bangun, maka kita membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pada subuh ini, alhamdulillah bahwa kita hadir melaporkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat subuh. Dalam Al-Qur'an, semua waktu perpindahan dari satu waktu ke waktu, Allah tidak melewatkannya kecuali Allah bersumpah di awal waktu itu. Ketika subuh, Allah bersumpah was-subhi idza tanaffas. Ayat yang biasa kita baca, was-subhi idza tanaffas. Jadi kalau Allah bersumpah pada makhluk, itu karena Allah pencipta dan penguasanya. Kita ini tidak boleh bersumpah kecuali hanya kepada Allah. Maka kata-kata sumpah yang diajarkan wawul qasam, al-qasam, itu ada 3 modelnya. Bisa kita berkata wallahi demi Allah, wabillahi demi Allah juga, watallahi demi Allah. Jadi hanya 3 model sumpah. Semuanya diterjemahkan demi Allah. Hanya kalau ada pengambilan sumpah seperti yang kita saksikan kemarin, serentak 900 wali kota, bupati, gubernur disumpah, itu semuanya mengucapkan demi Allah. Karena kalau ada manusia yang bersumpah selain atas nama Allah, itu bisa digolongkan syirik kecuali Allah. Dan kalau Allah bersumpah pada sesuatu, itu menunjukkan ada rahasia yang besar dalam kehidupan manusia. Matahari, Allah bersumpah, wasyamsi waduhaha. Bulan lagi Allah bersumpah, wal qamari idza talaha, demi bulan. Kita betapapun cintanya seorang suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya, tidak boleh berkata demi bulan, demi matahari, demi langit, saya cinta kepada kamu. Tidak boleh. Itu melibatkan kekuasaan selain kekuasaan Allah dalam urusan cintanya, urusan kerjanya, dan seterusnya. Itu bisa mengarah kepada kesyirikan. Tapi kalau Allah bersumpah pada benda-benda, maka sesungguhnya di situ banyak pelajaran yang kita bisa peroleh. Misalnya ketika kita baru bangun, maka Allah bersumpah was-subhi idza tanaffas. Demi subuh ketika bernafas. Pertanyaannya, apakah subuh itu bernafas? Inilah gaya bahasa Al-Quran yang luar biasa. Allah menggunakan kata-kata bernafas. Sesungguhnya Allah ingin menyampaikan bahwa yang bernafas itu adalah yang bangun pada subuh hari, menikmati dan menghirup udara segar pada subuh hari. Maka Allah memulainya dengan was-subhi idza tanaffas. Jadi secara biologis kita menghirup udara segar pada pagi hari. Beda udara subuh hari dengan udara jam 9 dan 10 pagi. Beda, kualitasnya beda. Jadi udara yang kita hirup pada subuh hari yang sangat segar itu betul masih murni. Tapi kalau jam 10 kita menghirup udara, itu sudah banyak campuran-campurannya. Apalagi kalau kita duduk di warkop, wah sudah ada campuran asap kendaraan, asap rokok, asap-asap yang lain-lain. Tapi ketika kita bangun pada hari,
inilah anugerahnya bangun subuh. Kita menikmati udara yang luar biasa segarnya. Tapi di sisi lain, orang yang bangun pada subuh hari dan melaporkan dirinya kepada Allah dengan salat, apalagi kalau diawali dengan salat-salat sebelum salat subuh, misalnya sempat tahajud, sempat witir, maka secara spiritual terbangun jiwanya. Wasubhi idza tanaffas, hidup jiwanya. Karena ada juga orang yang baru bangun, yang pertama dulu dicari itu HP-nya. Ya, bukan langsung pergi cari wudu, cari air untuk berwudu. Untung-untung sebelum keluar dari rumah melapor dulu dengan salat subuh. Karena kalau di Makassar itu yang kerjanya misalnya pada subuh hari di pelelangan, contoh saja di pelelangan ikan atau yang di kampung-kampung harus lebih dulu turun sebelum tikus masuk ke sawahnya. Biasanya sebelum melapor atau tidak sempat melapor, lebih dulu ambil kendaraannya untuk menuju ke pelelangan. Ini sudah jam 3 subuh, sudah keluar. Jadi belum sempat menghadapkan dirinya kepada Allah dengan salat subuh, itu kemudian sudah beraktivitas. Orang seperti ini hidup secara fisik, tapi secara spiritual, rohani, mental, itu sesungguhnya mati. Maka ketika Allah menyebutkan wasubhi idza tanaffas, demi subuh apabila bernafas, sesungguhnya yang dimaksud di situ adalah orang yang hidup secara batiniah dan secara lahiriah. Lahir batinnya hidup, itulah subuh yang kita nikmati saat ini. Dan alhamdulillah kita melakukannya dengan salat jamaah. Karena Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, siapa yang melaksanakan salat jamaah subuh, maka nilainya itu sama kalau dia salat tengah malam suntuk. Jadi sama nilai pahalanya orang yang salat subuh berjamaah dengan orang yang salat tengah malam semalaman. Kalau salat isya, kata Rasulullah, orang yang salat isya berjamaah sama dengan orang yang salat tengah malam setengah malam. Tapi jangan kita berkata kalau begitu tak usah salat tengah malam, salat subuh saja berjamaah. Lain, keutamaannya secara pahala iya sama, tapi secara syar'i ada juga kegiatan salatul lail, salat tahajud. Secara syar'i ada, tapi secara keutamaan boleh saja dengan izin Allah pahalanya sama. Contoh lain misalnya dalam hadis disebutkan, man shalla as-subha jama'ah wa jalasa fi musallahu ba'da al-fajr. Kira-kira riwayatnya seperti itu. Siapa yang salat subuh berjamaah, tentu tempatnya berarti fi musallahu. Musallahu itu artinya tempat salat, masjid, bukan di rumah ya. Yang sampai dipahami duduk di rumah atau salat subuh di rumah, sekalipun mungkin ada keluarga di situ. Apa kata Rasulullah? Wa jalasa fi musallahu. Setelah salat subuh dia duduk-duduk di tempat salatnya, di masjid itu. Lalu kemudian wasalla rak'ataini, sebelum dia keluar